siang kelas 8I. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Teman-teman, apakah ada yang tidak hadir? Ada. Ibu absen satu persatu. Adrian? Anjani? Aprilia? Aulia? Danu? Dara? Dia? Zulfikar? Falaisya? Fikri? Irel? Muhammad Taufik? Muhammad Bintang? Muhammad Nizar? Muhammad Rafi? Muhammad Alfat? Muhammad Fahri? Muhammad Indra? Muhammad Riki? Rizwan? Nazmi? Nugi? Putri? Khairin? Raditya? Raisa? Raka? Raihan? Risma? Ripaldi? Rizkia? Sabila? Sabira? Salman? Silvi? Cindy? Siti Sarah? Bulan? Dan Zaskia. Teman-teman, ternyata banyak yang tidak hadir dikarenakan sakit. Oke, kita doakan mudah-mudahan teman yang sedang sakit segera diberi kesehatan. Oke. Teman-teman, hari ini Ibu mau membahas salah satu bab di bab 2, yaitu tentang iklan efektif. Oke, sebelumnya dari pelajaran yang sudah dibahas sebelumnya, Ibu mau bertanya, apa itu iklan? Ada yang tahu apa itu iklan? Ayo, cung siapa yang mau? Oke, Raisa, silakan jawab. Apa itu iklan? Iklan adalah bentuk komunikasi untuk mempromosikan produk jasa atau ide kepada target audiens. Iklan dapat berupa pesan yang disampaikan oleh berbagai media. Ya. Contohnya ada media televisi. Saat kita menonton televisi, kita selalu melihat berbagai informasinya, Iko, Koko, dan sebagainya. Karena itu adalah salah satu cara mempromosikan produk kepada konsumen atau audiens yang melalui media televisi. Bukan hanya di televisi saja, tetapi ada beberapa media seperti radio, koran, majalah, dan blog. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka. Jadi, belajar apa itu iklan? Pernah lihat iklan kita? Pernah lihat iklan biasanya? Terus gimana lagi? Pernah lihat gak di koran? Pernah baca koran kalian? Pernah, beberapa kali pernah. Ada iklan juga di koran ya. Ibu sebelum berlanjut mau menunjukkan contoh-contoh iklan. Pernah lihat iklan ini di TV? Ada yang tidak nonton TV? Semua lihat iklan ya, karena setelah pilot biasanya suka ada iklan. Selanjutnya ada satu lagi. Kalian pernah lihat atau enggak iklan ini? Iklan apa ini?
menyimpulkan pesan. Kira-kira di iklan tadi tuh pesannya apa sih yang pertama? Coba. Ada? Ada yang mau jawab? Ini aja. Oke, silakan dia jawab. Apa iklan pertama itu tentang apa yang kalian tangkap? Pesan dari iklan pertama adalah menambah energi aktif dari komunikasi untuk melindungi kehidupan. Oke, selanjutnya iklan kedua nih. Iklan kedua tentang apa? Dan dari iklan kedua adalah merokok berbagai kandungan Membuat bayi menjadi bahagia. Selanjutnya, Ibu mau kasih lihat ini juga sebuah contoh iklan. Yang tadi iklannya berupa apa? Video, ya, yang seharusnya ada suaranya dan juga ada gambarnya. Gambarnya bergerak. Kalau ini, apakah ini merupakan iklan? Apa ini? Minuman. Coba, apa pesan dari iklan tersebut? Soalnya ini iklannya cuma berupa gambar aja. Coba kalian, apakah ada yang bisa jawab? Oke, boleh. Rugi. Gambar tersebut yaitu definisi suatu. Di sana ada kata-kata keunggulannya, yaitu sedang nipisnya, smooth soalnya. Oke. Dengan tampilan yang merubah selera untuk orang yang sedang haus. Jadi ini merupakan iklan minuman. Apakah ini menggugah selera untuk yang sedang haus katanya? Enggak, ya. Karena namanya hijau-hijau segar. Oke. Selanjutnya ada satu lagi. Ini merupakan iklan poster juga. Ini iklan apa teman-teman? Legon. Apa saja yang tercantum dalam iklan ini? Ada harganya, terus ada logo minumannya. Lalu di pinggir-pinggirnya ada apa? Ada air. Supaya apa? Menggugah selera. Ayo, coba pesan yang ditangkap dari gambar tersebut. Oh, si Nugi. Ayo, apa pesan dari gambar tersebut? Gambar tersebut mengambil harga botol fosfor 330.000 dengan harga promo dari 3.500 perak menjadi 2.500 perak. Keunggulannya yang segar dan nikmat di setiap kemasan ditunjukkan untuk menarik konsumen dengan kesegaran rasanya dan kenyamanan. Jadi, kata Nugi, apakah benar tadi iklannya menunjukkan ada potongan harga? Supaya apa? Supaya tahu harganya, terus supaya apa? Supaya menarik konsumen bahwa teh sosok itu sedang murah. Ya, ada potongan dari asalnya 3.500 menjadi 2.500. Oke, baik. Lanjut. Selanjutnya, oke, apa tujuan dari iklan? Boleh, Sabila, apa tujuan dari iklan? Oke, jadi intinya untuk mengenalkan dan memasarkan produk. Tujuan iklan itu selain untuk mengenalkan dan memasarkan produk, supaya kita tertarik untuk membeli barang tersebut. Coba Ibu bertanya, ada berapa jenis iklan? Apakah kalian tahu? Apakah iklan itu hanya mempromosikan barang-barang saja? Tidak. Ada iklan seperti apa lagi yang kalian tahu? Ada iklan komersial dan iklan non komersial. Oke, baik. Apa itu iklan komersial? Yang tahu? Coba masih ingat-ingat kemarin apa itu iklan komersial? Iklan ya. Ayo, yang bertujuan untuk mempromosikan produk atau jasa. Oke, terima kasih Zaskia. Untuk mempromosikan produk atau jasa. Selanjutnya kita bisa melihat iklan di mana saja selain mana? Televisi, selain televisi? Terus koran boleh, terus radio. Ada pernah dengar radio? Majalah, ya. Suka ada iklan-iklan. Dan iklan itu beragam, bukan hanya barang. Oke. Iklan harus mencakup apa saja
ketika kita melihat iklan, kira-kira di dalam iklan itu harus ada apa saja sih? Ada yang tahu? Oke, boleh. Silakan. Nama produk, menjelaskan tentang produk, keunggulan produk. Jadi ada berapa poin menurut Indra? Ada 7 poin menurut Indra. Bahwasannya di dalam iklan itu tadi Indra ada apa? Ada nama produk. Misal ada sebuah iklan itu tidak ada namanya. Namanya apa? Minuman apa? Seperti tadi ya. Ada jeruk nipis, itu berarti nama produk. Terus keunggulannya jeruk nipis itu katanya smooth, sodanya itu smooth, terus segar. Itu merupakan keunggulan produk. Begitu pula di dalam iklan testosteron tadi menyantumkan harga. Oke. Jadi yang pertama, nah kata Indra ada nama produk, lalu penjelasan produk, lalu keunggulan produk, cara mendapatkan harga, juga testimoni. Kalau bahasa Inggrisnya apa kalau di Shopee? Tahu nggak? Kalau kita mau beli barang, kita suka scroll ke bawah untuk lihat apa? Review, suka lihat reviewnya. Itu merupakan kalau bahasa Indonesia namanya testimoni ya. Dilihat dulu kalau barangnya bagus, testimoninya bagus, maka kita suka langsung. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir sebelum kita ke inti. Mengapa sebuah iklan harus mempunyai kelengkapan informasi? Kenapa? Oke, boleh. Ya. Oke. Oke, tepuk tangan. Kita harus lengkap supaya jelas informasinya, supaya kita tertarik, supaya jelas, ya. Oh, ternyata kalau misalnya kita mau beli produk itu, kita harus tahu keunggulannya apa. Coba merek sabun ada apa saja? Merek sabun mandi. Iya. Lifebuoy. Lagi. Kidui. Banyak ya, sangat beragam. Meskipun fungsinya itu sama untuk membersihkan badan. Tapi setiap produk punya keunggulan masing-masing. Supaya apa? Supaya menarik gitu. Lanjut. Nah, lihat contoh di bawah ini, lihat. Semuanya lihat. Apakah ada nama produknya? Tidak. Ada nggak? Tidak. Apa? Yang didiskonkan itu apa? Ya, apakah ada keunggulannya? Tidak. Bolehlah diskon keunggulannya. Terus, apakah ada testimoni dan lain sebagainya? Tidak ada ya, seperti kosong aja. Berarti ini merupakan contoh iklan tidak lengkap. Oke, selanjutnya. Setelah minggu kemarin Ibu bagi kelompok, Ibu mau kalian berkelompok mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan. Apa instruksinya? Silahkan dilihat modulnya halaman 53. Lihat modul halaman 53. Oke. Cara menjawabnya seperti itu, teman-teman. Jadi membandingkan yang mana iklan efektif dan mana iklan yang tidak efektif. Oke, apa itu iklan efektif? Coba ada yang tahu apa itu iklan efektif? Oke, silakan. Iklan yang efektif adalah iklan yang berhasil menarik perhatian konsumen. Oke. Teks dan gambar sesuai dengan konsumen yang dituju. Tampilan teks dan gambar sesuai dengan produk yang diiklan. Oke. Jadi ya, sebuah iklan itu tidak harus lengkap, panjang, tidak harus, tapi yang penting bisa menarik konsumen untuk membelinya. Oke, silakan. Sekarang kalian berkelompok. Cara mengerjakannya adalah membandingkan dua jenis iklan ini. Seperti yang di depan ini ya. Ada dua jenis iklan. Sama iklannya yaitu keripik coba, tapi yang mana iklan yang lebih efektif? Ya, maksudnya efektif itu tidak perlu berpanjang-panjang, tapi lengkap. Ada namanya, ada keunggulannya, dan lain sebagainya. Silahkan
Silakan isi berdasarkan tabel 2.8 ya yang ada di sini. Silakan kerjakan dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, ini LKPD saja teman-teman. Di LKPD, setiap LKPD-nya di belakangnya dikasih ini ya, dikasih nama kelompok. Iya, harus pakai pulpen, Sudah, mana kelompok ini sudah tulis namanya? Oke. Diisi bareng-bareng bekerja kelompok. Silakan. Sudah tulis nama anggotanya di sini? Silakan nih. Apa? Kalau udah di sini apa? Nah, ini penting ya. Sok, silakan. Ayo, Siti, siapa? Siapa nih yang bagian menulis siapa? Ayo. Dan tulis nama kelompoknya. Ini sesuai dengan ini ya. Membandingkan iklan mana yang lebih efektif. So, tulis dulu nama anggotanya. Cepat jawab. Tarik mana buat biar dia yang jahit. So, tulis mana sih? Siapa aja? Iya, benar. Kan bisa ada tulis sama kelompoknya apa? Ini nih, kamu tes sekalian uangin kan dari depan. Coba bagian ini, coba bagian ini, coba bagian ini, terus ini sekarang. Ini sekarang yang mana yang lebih efektif? Ya. Yang sudah teman-teman? Belum. Baru poin berapa? Ada kesimpulannya ya di bawah. Setelah menjawab 3 poin itu, ada kesimpulannya di bawah. Sudah? Sudah? Siap ya? Semuanya maju ke depan ya. Ada yang menjadi moderator. Assalamualaikum. Kami meminta. Siapa? Poin 1. Kelompok 4 sudah beres mengerjakannya sehingga akan mempresentasikan. Coba disimak dulu sama semuanya. Disimak dulu. Menurut kelompok 4, iklan mana yang lebih efektif? Coba disimak, ya. Oke. Suaranya yang lantang yang berbeda biar terdengar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iklan yang dianalisis ya. Yang pertama akan dibaca sama saya. Oke, dengarkan. Jadi mau bicara. Ya. Oke, selanjutnya.
Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Ibu mau bertanya, kata kelompok 4, iklan mana yang lebih efektif? Kata kelompok 4, barusan iklan 1. Ada jawaban yang lain? Coba Ibu mau satu kelompok lagi yang presentasi ke depan. Suaranya lantang teman-teman biar terdengar. Coba kelompok mana yang sudah beres sampai kesimpulan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil KPD yang kami peroleh. Apa produk yang diiklankan? Keripik kentang juga. Produk ini ditujukan untuk siapa? Untuk anak-anak dan orang dewasa. Oke, selanjutnya. Teks iklan akan dibacakan oleh Dara. Iklan 1. Teks sedikit, sederhana, dan mudah diingat. Iklan 2. Teks banyak, namun tidak menarik perhatian konsumen dan tidak dapat dimengerti oleh anak-anak. Oke, lanjut. Gambar. Iklan ke-1, gambar banyak, terpantau keras dan menonjol sehingga menarik perhatian konsumen. Melihat gambar semangkuk keripik kentang yang menarik perhatian. Iklan kedua, gambarnya sedikit, lebih banyak teksnya, hanya ada gambar satu, tulis keripik kentang, untuk pelengkap teks. Oke, selanjutnya. Kelengkapan informasi akan disampaikan oleh aku. Iya. Silakan. Iklan 1 mengandung informasi yang cukup lengkap karena ada nama produknya, keripik kentang juga. Ada keunggulan produknya, terdapat pada atas iklan. Iklan 2 tidak mengandung informasi yang lengkap karena tidak ada keunggulan produknya. Kesimpulan akan ditentukan oleh keripik. Dengarkan kesimpulannya. Siapa nih kesimpulannya? Kesimpulannya, lebih efektif karena lebih dibandingkan iklan yang kedua. Lebih apa? Lebih efektif dibandingkan Informatif. Efektif. Oh, efektif dibanding iklan 2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, dari dua kelompok yang presentasi ya, kelompok 4 dan kelompok 7 menyimpulkan bahwasannya iklan yang lebih efektif itu yaitu iklan ke-1. Apakah ada jawaban yang lain dari kelompok lain? Apakah ada yang menjawab iklan nomor 2 yang lebih efektif? Tidak ada? Coba Ibu bertanya, kenapa di dua iklan ini yang disebut lebih efektif itu yang iklan pertama? Intinya apa? Karena apa? Kan sama-sama nih, sama-sama kentang coba, keripik kentang coba. Apa yang membedakannya? Selain gambarnya, apa yang membedakannya tadi yang lebih mencolok menurut kalian? Gambarnya. Kalau di gambar 1, di iklan 1, keripiknya ada di dalam mangkuk. Jadi tahu, oh berarti keripiknya itu ada banyak dan warnanya matang, terlihat bagus, terlihat menarik, ya. Tadi ada jawaban yang bagus, katanya iklan 2 itu tidak menarik perhatian anak-anak. Padahal sasaran dari keripik ini bukan hanya untuk orang dewasa, tapi untuk anak-anak juga, ya. Sehingga yang lebih efektif itu dikatakan iklan 1. Lalu coba perhatikan di LKPD-nya. Di iklan 1 itu ada informasi cara membelinya ada di mana.
Kira-kira ada di mana aja kata iklan nomor 1 bisa beli keripik kentang coba di mana? Di minimarket terdekat. Apakah di warung-warung ada? Ada gak? Kan di minimarket. Minimarket itu di mana berarti? Waduh, tapi yang lebih besar seperti apa? Alfamart, Indo, Yomart, ya itu minimarket. Gitu, jadi tersedia. Oh, berarti bisa dibelinya di minimarket Oke. Sebelum Ibu menutup dengan kesimpulan hari ini, Ibu mau kalian menjawab soal-soal yang akan Ibu ajukan. Hanya ada 5. Dengarkan. Hanya ada 5. Dijawabnya di LKPD kalian. Contoh, pertanyaan nomor 1 dijawab oleh 1 orang. Nah, ini ada berlima nih. 1 orang. Dijawabnya di LKPD. Nanti salah atau benarnya bareng-bareng, oke ya? So, silakan siap-siap. Mau siapa dulu yang menjawab pertanyaan pertama? Ayo, mau siapa dulu? Udah tentukan siapa dulu? Siapa dulu ini? Udah, 3, 2, 1. Silakan jawab oleh orang pertama. Tujuan utama iklan adalah, ayo jawab. Ayo orang pertama jawab. Tulis, ayo cepat. Sudah? Sudah? Yang mana kira-kira jawabannya? Yang mana? Apakah jawaban ini? Ciri bahasa dalam iklan yang efektif. Ciri bahasa dalam iklan yang efektif adalah, ayo ditulis. Ciri bahasa dalam iklan yang efektif adalah, yang mana guys? Orang ketiga lanjut. Contoh ajakan dalam iklan. Tulis kalimatnya di kertas, tulis kalimatnya. Contoh ajakan dalam iklan. Ajakan. Apa kalimatnya? Bagaimana kalimatnya? Yang mana teman-teman warnanya? Iklan makanan tidak akan menarik jika dilengkapi dengan apa? Ya, tulis kalimatnya teman-teman. Yang warna apa? Biru. Satu lagi, pertanyaan terakhir. Manfaat iklan bagi penjual. Manfaat iklan bagi penjual. Nah, jawabannya yang mana? Ungu atau oranye? Next iklan itu udah? Pertanyaan dari Ibu, apa yang membuat iklan berhasil membujuk orang? Kenapa iklan bisa berhasil membujuk orang? Apa mereka? Menarik. Terus, coba lihat dari video-video tadi. Kenapa iklan bisa membujuk orang selain menarik? Menggugah selera. Terus, apa lagi? Apa? Oh iya, ada kalimat-kalimat yang menarik ya, bikin kita pengen coba gitu ya. Silakan. Siapa yang mau menyimpulkan kita hari ini belajar apa? Silakan Cung. Oke, Risna.
Berdiri silakan Bisna atau ke depan, boleh ke depan. Kita hari ini belajar apa? Silakan ke depan coba. Kita uji keberaniannya. Hari ini kesimpulannya kita belajar apa? Jadi hasil pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa kita belajar tentang iklan yang efektif dan tidak efektif. Kita juga paham tentang utamanya bahwa iklan yang kreatif dan supaya lebih menarik teks yang baik juga akan disampaikan informasi yang lengkap. Oke, terima kasih tepuk tangan. Gitu ya. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang ketika melihat iklan, coba nih sekali-kali iklan itu jangan di skip, coba dilihat iklan. Oh ternyata benar semua iklan itu harus menarik perhatian, harus berkreasi. Nanti kedepannya di pembelajaran bahasa Indonesia tentang pembuatan iklan ini kita akan berkreasi, kita bikin iklan masing-masing. Tapi di pertemuan selanjutnya, ya. Pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas segala Fatin. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan pelajarannya bisa diingat sampai besoknya lagi ketika belajar bahasa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.